Presiden Prabowo dorong sinergi digital ASEAN, Korea jadi motor pertumbuhan baru kawasan. Langkah nyata Unismu Makassar wujudkan kampus inklusif. Bergerak dan bersatu, Bupati Jeneponto kobarkan semangat pemuda di upacara HSP ke-97. Wujud komitmen keselamatan, Pelindo Regional 4 selenggarakan sertifikasi ahli K3 umum. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi, KTT, ke-26 ASEAN Republik Korea yang berlangsung pada Senin, 27 Oktober 2025 di Kuala Lumpur Convention Center, KLCC, Malaysia. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan kemitraan ASEAN dengan Republik Korea, ROK, dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Kami berharap dapat memajukan kemitraan strategis komprehensif ASEAN-ROK, menghadapi tantangan yang mendesak dan semakin kompleks, ujar Presiden. Dalam lanskap yang dinamis ini, sangat penting bagi ASEAN dan ROK untuk bekerja sama menjaga ekonomi kita tetap terbuka, terhubung, dan inklusif. Hal ini memungkinkan kita untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan menciptakan peluang nyata bagi kesejahteraan bersama, lanjutnya. Presiden Prabowo menekankan bahwa penguatan mekanisme kerja sama ekonomi menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Menurutnya, kemitraan ekonomi komprehensif regional perlu diimplementasikan sepenuhnya dan kawasan perdagangan bebas ASEAN dan Republik Korea perlu ditingkatkan. Rantai pasokan regional harus diperkuat. ASEAN berada di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu pasar digital paling dinamis di dunia. Universitas Muhammadiyah, Unismu, Makassar memperkuat komitmennya sebagai kampus inklusif dengan menerbitkan buku, Panduan Layanan Pendidikan Inklusi, sebuah pedoman baru yang dirancang untuk menjamin kesetaraan akses dan layanan bagi seluruh mahasiswa, termasuk penyandang disabilitas. Panduan tersebut disusun oleh Pusat Pengembangan Pendidikan Pembelajaran Digital Futuristik, P4DF, Unismu Makassar dan resmi disosialisasikan di Aula Teater IGIF, lantai 2 Menara Ikra, Kampus Unismu Makassar, pada Senin 27 Oktober. Kegiatan ini menjadi langkah strategis perguruan tinggi dalam mendorong praktik pendidikan yang setara, adaptif, dan berkeadilan sosial. Wakil Rektor 2 Unismu Makassar, Dr. Ihyani Malik, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan pelayanan pendidikan tanpa diskriminasi, baik terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus maupun mahasiswa non-Muslim. Unismu Makassar memberikan perlakuan setara kepada semua mahasiswa. Mahasiswa inklusi adalah mahasiswa luar biasa yang harus mendapatkan fasilitas dan layanan pendidikan yang sama, ujar Ihyani. Ia menekankan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusi bukan sekadar bentuk kepedulian sosial, melainkan implementasi langsung dari nilai-nilai Islam yang menegakkan keadilan dan kesetaraan manusia. Menurutnya, kampus wajib menyiapkan 2 komponen penting, perangkat keras berupa fasilitas fisik yang ramah disabilitas, dan perangkat lunak berupa sistem pembelajaran adaptif. Tidak boleh ada pembedaan dalam menerima maupun memberikan layanan kepada mahasiswa berkebutuhan khusus. Peringatan Hari Sumpah Pemuda, HSP, ke-97 di Kabupaten Jeneponto dijadikan momentum membakar semangat generasi muda untuk berani menjadi penentu sejarah. Semangat tersebut digaungkan oleh Bupati Jeneponto, Paris Yasir, saat memimpin upacara HSP di halaman kantor Bupati, Selasa 28 Oktober. Ia mendesak pemuda-pemudi Buta Turatea agar segera mengadaptasi semangat juang di tengah tantangan digital. Mengusung tema nasional, Pemuda-Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu, Bupati Paris Yasir didampingi oleh jajaran Forkopimda lengkap, termasuk Wakil Bupati Islam Iskandar, Dandim 1425 Letkol Infantri Abdul Muthalib Talasa, Kapolres, dan Kepala Kejaksaan Negeri, menyoroti perubahan medan perjuangan dari fisik ke mental dan teknologi. Dalam amanat yang membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Bupati Paris Yasir membangkitkan kesadaran akan warisan luhur generasi 1928, yang berani bersumpah dan menepati janji persatuan dengan nyawa. Mereka tidak banyak bicara, mereka berani, mereka bersumpah, dan menepati dengan darah dan nyawa, ujar Bupati. Ia kemudian menegaskan bahwa semangat kepahlawanan harus diterjemahkan ke dalam bentuk kerja nyata dan etos yang bersih di era modern. Hari ini tugas kita berbeda. Kita tidak mengangkat bambu runcing, tetapi membahu, kerja keras, dan kejujuran.
Semangatnya tetap sama, Indonesia berdiri tegak, Indonesia tidak boleh kalah, terangnya. Bupati Paris Yasir mengakui bahwa generasi muda saat ini hidup di zaman yang serba cepat dan penuh tekanan. PT Pelabuhan Indonesia, Persero, Pelindo Regional 4 menghadirkan kegiatan sertifikasi ahli K3 umum tahun 2025 sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, K3. Pelatihan berlangsung selama 12 hari, mulai 27 Oktober hingga 10 November 2025 dan diikuti oleh 18 orang pegawai dari berbagai unit kerja dan cabang di wilayah Regional 4, yang terdiri dari level General Manager, Senior Officer, dan Officer. Pelatihan difasilitasi oleh PT Patrarijaya Utama, dan menghadirkan fungsional pengawas ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Asril Malombasang, sebagai narasumber utama. Division Head Pelayanan Operasi Pelindo Regional 4, Yusida M. Palesang, menjelaskan bahwa pelaksanaan sertifikasi ini merupakan wujud nyata komitmen Pelindo dalam meningkatkan kesadaran dan budaya keselamatan kerja di seluruh lingkungan pelabuhan. Pelabuhan merupakan kawasan dengan aktivitas tinggi dan tingkat risiko yang cukup besar. Karena itu, penting bagi setiap insan Pelindo untuk memahami secara menyeluruh prinsip-prinsip K3 agar setiap kegiatan operasional dapat berjalan aman, efisien, dan sesuai regulasi. Melalui pelatihan ini, kami berharap peserta mampu menjadi penggerak budaya K3 di unit kerja masing-masing, ujar Yusida, berdasarkan keterangan yang diterima Senin 27 Oktober.